Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran PISA ya. Kemarin untuk PISA itu sampai di sumber suara dan akustik ruang, masih di bab yang sama. Kita akan membahas frekuensi di bab yaitu terpisah di dalam video ini. Frekuensi, apa itu sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik ya. Kemudian kalau kita pahami, waktu itu waktu ya yang kita ketahui terdiri dari 3 bagian. Apa saja ya? Yang pertama adalah jam. Kemudian yang kedua adalah menit dan yang ketiga adalah satuan detik atau satuannya S ya. Satuan waktu adalah S simbolnya. Nah, bagaimana sih terjadinya frekuensi? Nah, apabila kita lihat di jam ya, di satuan waktu atau detik yang panjang ini, apabila satuan waktu di sini bergeser ke kanan, berarti itu 1 detik. Nah, maka dari itu saya gambar di sini, yaitu ada satuan waktu 1 detik. Nah, misalkan 1 detik di sini itu terjadi 1 gelombang di sini. Maka dalam 1 detik ini terjadi 1 gelombang, yaitu 1 Hz. Ya, satuan frekuensi adalah Hz. Jadi di sini bisa kalian pahami, di sini adalah satuan waktu dari A ke B, kemudian terjadi 1 gelombang, ya, gelombang tunggal. Nah, maka dari sini bisa kita pahami yang namanya dalam 1 detik itu terjadi 1 gelombang. Satuannya Hz, yaitu 1 Hz. Nah, satuan frekuensi adalah, ini frekuensi yang disebut frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Di sini saya gambarkan, yaitu ada high frequency dan low frequency. Nah, jadi bisa kita pahami atau kita simpulkan, frekuensi itu dapat diartikan banyaknya siklus gelombang yang terjadi dalam satuan waktu atau detik, yaitu di sini satuannya sekon. Apakah apabila terjadi dalam 1 detik itu terjadi 1 gelombang, apakah itu bisa dinamakan frekuensi? Ya, bisa. Itu termasuk frekuensi ya, yang disebut frekuensi tunggal. Nah, sedangkan di sisi bawah sini adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Misalkan dari A sampai B ini adalah 1 detik. Nah, ini banyaknya gelombang yang terjadi. Sedangkan di bawah itu lebih sedikit karena yang terjadi adalah low frekuensi. Seperti itu. Kemudian satuan frekuensi. Nah, Heinrich Rudolf Hertz adalah nama fisikawan yang Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari 2 titik poin tanpa menggunakan perantara kabel atau nirkabel di bidang elektromagnetik. Satuan frekuensi itu dari yang paling kecil adalah Hertz. 1 Hertz itu 1 detik misalkan ya. Kemudian 1 kHz itu sama dengan 1000 Hz. Kemudian 1 MHz adalah 1.000.000 Hz. Dan yang terakhir adalah gigahertz, yaitu sama dengan 1 GHz sama dengan 1 miliar Hz. Nah, ini adalah satuan waktu yang ada di frekuensi. Ini perlu diingat-ingat nanti sampai di kelas 12 satuan waktu ini juga akan terus diulang-ulang dalam penghitungan osiloskop ya. Di sini ini adalah dasar-dasarnya. Nah, kemudian apa sih satuan yang biasa digunakan dalam penghitungan pengukuran gelombang menggunakan osiloskop?
Nah, rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T, di mana keterangan F adalah frekuensi, kemudian T adalah periode waktu untuk satu periode dengan satuan sekon. Ya, ini adalah rumus frekuensi. Ini nanti rumusnya akan dijelaskan lebih detailnya nanti apabila kita praktek menggunakan alat yang namanya osiloskop. Nah, ini adalah dasar rumusnya. Kemudian satuan yang biasa digunakan adalah dalam pengukuran audio menggunakan osiloskop adalah kilohertz, ya, di mana biasanya dalam penghitungan atau hitung-hitungan dalam menggunakan osiloskop biasanya hasilnya adalah hertz, maka dijadikan kilohertz. Ini satuan yang digunakan. Satuan yang digunakan adalah kilohertz. Tapi dalam hitung-hitungan apabila kalian menggunakan rumus ini itu hasilnya adalah hertz, maka hasil dari hitung-hitungan bisa dijadikan kilohertz. Nah, ini adalah slide terakhir. Bisa kita lihat. Apakah yang dimaksud dengan tekanan bunyi, kemudian penyebaran bunyi, dan interferensi dan resonansi? Ini adalah tugas individu kalian. Bisa kalian cari, kemudian cukup difoto aja dan kirimkan ke WhatsApp Bapak, ya. Kemudian silahkan untuk absensi lebih ditingkatkan lagi untuk kelas 11, terutama kelas 11 DHV1 dan DHV2. Ya, saya lihat masih banyak anak-anak yang tidak menyematkan namanya di kolom komentar. Nanti bisa disematkan di kolom komentar. Nah, kemudian boleh nanti pembelajaran seperti apa sih yang kalian inginkan di masa PJJ ini, apalagi masa PJJ ini diperpanjang. Apakah seperti ini menggunakan YouTube atau media-media lainnya? Itu boleh kalian disematkan di kolom komentar. Misalkan Pak, pembelajarannya mau digunakan di foto aja Pak bukunya, kemudian dikirimkan, ya boleh seperti itu. Nanti bisa kita coba seperti itu, ya. Jadi silahkan boleh mengajukan pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah sini, ya. Dari saya itu aja, sekian dan terima kasih.